Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video masih tentang behavioral event interview. Ya, jadi dalam video sebelumnya kita sudah bicara mengenai prinsip STAR. Ya, situation, action, task, action, dan result. Dari prinsip behavior event interview. Nah, di dalam slide berikut ini ya, kita akan membicarakan langkah-langkah dalam melakukan BEI. Ya, jadi dalam slide di depan Anda ini saya tampilkan langkah-langkah dalam melakukan BEI. Jadi langkahnya seperti ini Mas, ya ada 3. Ya, yang pertama introduksi atau penjelasan, ya pengantar saja. Kemudian proses eksplorasi BEI, Anda mengajukan pertanyaan kepada interviewee atau kandidat untuk mengungkapkan sejumlah sampel perilaku yang ia lakukan di masa lalu. Ya, sampel perilaku. Pertanyaannya didasarkan pada indikator perilaku dari kompetensi yang diperlukan untuk posisi yang akan diisi. Jadi kita misalnya kompetensinya akan mencoba melacak leadership seorang kandidat. Kita pertanyaannya kita arahkan untuk mengenai leadership. Ya, misalnya bagaimana dia punya pengalaman sebagai seorang team leader, apa yang dilakukan sebagai seorang leader, bagaimana dia memotivasi anak buahnya, dan seterusnya. Kalau pertanyaannya mengenai planning and organizing, ya kita gali pengalaman kandidat ketika melakukan perencanaan kerja, menyusun scheduling, bagaimana ketika dia melakukan multitasking gitu ya. Kalau misalnya kompetensinya adalah mengenai influencing others ya, atau persuasive communication, ya kita coba bedah pertanyaannya supaya kandidat menampilkan perilaku di masa lalu atau kejadian di masa lalu di mana dia melakukan persuasi kepada atasannya atau kepada calon pelanggan atau kepada rekan kerjanya di divisi lain. Jadi itu Mas namanya structure behavior interview. Jadi pertanyaannya itu fokus pada kompetensi-kompetensi yang kita akan uji. Jadi tidak ngawur, pertanyaannya tidak ngalor ngidul gitu ya. Apa kekuatan Anda? Apa kelemahan Anda? Itu useless Mas. Ya. Jadi sekali lagi kita emang harus punya ininya dulu ya, kompetensi yang apa yang akan kita coba lacak ya. Tadi saya ngasih beberapa contoh ya, kompetensinya leadership atau planning and organizing atau leadership atau influencing others. Ya. Kalau pertanyaannya mengenai misalnya creative thinking skills ya kita bisa menanyakan kepada kandidat mengenai kejadian atau sampel di mana dia punya kasus menciptakan inisiatif baru di kantornya gitu ya. Atau punya ide-ide baru gitu ya. Bagaimana dia merumuskan ide baru itu, bagaimana dia meyakinkan yang lain supaya mengeksekusi ide baru itu, dan bagaimana dia mengimplementasikan ide baru itu misalnya. Jadi kita lacak di masa lalu. Jadi di dalam halaman berikutnya Anda bisa lihat nih ya, teknik dan tips melakukan BEI. Ya, yang pertama memulai dengan suatu event yang positif. Ya, berusaha memperoleh alur cerita sampel secara runtut dari awal hingga akhir. Tuntun interview untuk mengungkapkan cerita atau sampel perilaku secara runtut dan sistematis. Ya. Jadi misalnya kita mencoba menanyakan kandidat mengenai pengalaman dia sebagai seorang ketua tim gitu ya, ketua tim project ya. Biarkan dia cerita mulai dari awal project itu sampai di prosesnya sampai akhir project itu. Biarkan dia bercerita ya secara runtut. Atau ketika kita tanya mengenai bagaimana influence others, meyakinkan pelanggan misalnya untuk membeli produk dari perusahaan dia. Ya kita coba gali sejak awal, ya, bagaimana dia berkenalan dengan pelanggan itu, bagaimana dia datang ke pelanggan itu, apa saja yang dilakukan ketika ketemu pelanggan, dan bagaimana kemudian follow up-nya. Kita coba gali ya, dari A sampai Z. Jadi seperti storytelling itu Mas, ya seperti kisah itu. Kisahnya runtut. Nah, kemudian di halaman berikutnya ya, misalnya ajukan pertanyaan yang berfokus pada situasi aktual dan nyata. Tuntun interviewee atau kandidat untuk mengungkapkan pengalaman real di masa lalu dan bukan pada respon hipotesis atau abstraksi. Misalnya nih ya, berusaha untuk selalu meminta contoh spesifik, terutama jika muncul jawaban yang tidak jelas. Ya, sebagai misal jawabannya biasanya di kantor saya melakukan hal seperti ini, itu ngambang. Coba kita langsung gali lagi. Apa contoh konkretnya? Ya. Apa sampel spesifiknya? Ya.
Secara konsisten meminta dan bertanya fakta spesifik kapan hal itu terjadi, siapa saja yang terlibat, apa yang Anda lakukan, apa yang kemudian terjadi. Jadi misalnya kandidat bercerita mengenai bagaimana dia merumuskan program baru gitu ya. Program baru di departemennya. Ya kita tanya, dari mana program baru itu muncul? Ya. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam perumusan program baru itu? Peran Anda seperti apa? Apa yang Anda lakukan supaya program baru itu terjadi? Ya. Apa yang benar-benar Anda lakukan supaya program baru itu bisa tereksekusi? Jadi betul-betul real, mengarah pada masa lalu. Dan kemudian memberikan apresiasi atau reinforcement terhadap respon yang detail dan spesifik. Ya, yang detail, yang spesifik. Nah, di halaman berikutnya ini ya, bisa Anda lihat juga ya, apa yang harus dihindari. Hindari pertanyaan yang menuntut interview pada jawaban-jawaban yang bersifat abstrak atau teoritis. Ini nih ya, contohnya, hindari pertanyaan seperti, mengapa Anda melakukan hal itu? Atau, apa yang sebaiknya Anda lakukan? Dan sejenisnya, itu pertanyaan yang menggiring pada jawaban normatif. Ya. Mengapa Anda melakukan hal seperti itu? Itu opini, Mas. Bukan lagi berlaku. Ya. Jadi bedakan, Mas ya, antara pertanyaan yang mengarah pada perilaku nyata dengan opini. Kalau saya menanyakan mengapa Anda melakukan hal itu sudah opini, Mas, sudah alasan, sudah reason. Itu bukannya mau kita gali. Yang kita gali betul-betul action nyata dia. Makanya tadi pertanyaan kenapa kami harus meng-hire Anda? Berikan alasannya. Itu opini. Dan itu useless. Kemudian hindari juga pertanyaan bersifat teoritis seperti teknik penjualan apa yang bisa Anda ambil. Atau faktor apa yang Anda pertimbangkan dalam melakukan proses penjualan? Pertanyaan yang lebih tepat mestinya seperti ini, Mas ya. Dapatkah Anda menceritakan contoh nyata di mana Anda melakukan proses penjualan? Jadi contoh nyata real, jangan nanya yang teoritis. Anda melakukan strateginya seperti apa? Waktu Anda jadi seorang asisten manajer marketing misalnya, strategi marketing apa yang Anda lakukan? Itu pertanyaan teoritis ya. Itu pertanyaan waktu kuliah ya mungkin ya, atau mungkin ujian gitu ya. Teknik penjualan apa yang Anda lakukan gitu ya. Itu pertanyaan akademis, teoritis. Bukan seperti itu yang kita akan gali. Yang kita gali adalah real action ketika dia melakukan proses penjualan atau proses marketing. Ya. Jadi real. Kemudian di halaman berikutnya ya, Anda bisa lihat ya, hindari leading question atau pertanyaan yang mengarahkan atau pertanyaan yang melompat ke konklusi. Sebagai contoh pertanyaan semacam, jadi Anda mencoba untuk memengaruhinya ya. Itu pertanyaan leading question, Mas. Dan kita suka terjebak pertanyaan seperti itu. Atau contoh pertanyaan yang lain ya. Jadi Anda sebagai seorang ketua tim rajin memotivasi karyawan ya. Itu pertanyaan yang tidak bagus. Dia pasti akan menjawab, ya saya selalu melakukan sesi untuk memotivasi anak buah. Jadi pertanyaan-pertanyaan mengarahkan itu tidak usah ditanyakan, Mas. Dihindari. Ya, itu hanya akan menggiring kandidat untuk menjawab secara positif. Ya. Kemudian di bagian berikutnya ini, Mas ya, problem yang mungkin muncul dalam melakukan BI dan cara mengelolanya. Problem pertama nih ya, interviewee atau kandidat tidak dapat mengungkapkan kasus sampel spesifik seperti yang ditanyakan. Nah, solusinya berikan contoh mengenai kasus atau sampel perilaku, berikan waktu bagi interviewee untuk berpikir. Ini sering terjadi, Mas ya, pertanyaannya memang bagaimana kalau misalnya kandidatnya tidak punya pengalaman, misalnya kandidatnya baru, misalnya fresh graduate ya, kalau Anda rekrutmen. Ya jangan salah, Mas, Anda bisa mencoba melacak perilaku dia ketika dia membuat skripsi misalnya, bukan hanya pengalaman kerja. Ketika dia membuat skripsi itu kan di situ kita bisa sebenarnya menguji kemampuan dia untuk melakukan daya juang. Ya. Bagaimana dia mencari data untuk penulisan skripsi, bagaimana cara dia meyakinkan dosen pembimbingnya, itu kan sampel perilaku yang real. Atau misalnya kalau fresh graduate-nya aktif, pernah nggak Anda jadi anggota panitia reuni misalnya di kampus Anda? Peran Anda sebagai apa? Oh, saya sebagai seorang ketua tim konsumsi, Mbak, gitu ya. Apa peran Anda sebagai seorang ketua bagian konsumsi ya? Apa yang Anda lakukan, ya, bagaimana cara Anda mengatur konsumsi. Itu kan kita belajar bisa menggali perilaku dia mengenai planning, mengenai bagaimana dia mengorganisasi anak buahnya di bagian konsumsi. Jadi sebenarnya sampel perilaku itu sangat melimpah. Ya, jadi kalau kandidatnya bingung apa ya misalnya ya coba kita kasih contoh. Ya.
Misalnya tadi kita minta kandidat untuk menceritakan di mana dia meyakinkan orang lain. Dia bingung. Apa ya? Saya pernah apa ya? Anda ngasih contoh. Mungkin contohnya seperti ini ya. Katakanlah saya pernah sebagai seorang karyawan dulu punya ide ya, bagaimana supaya pelatihannya itu disusun dengan cara seperti di Astra gitu ya, ada kurikulumnya gitu ya. Kemudian saya meyakinkan atasan saya supaya membuat kurikulum itu. Ya, jadi itu contoh Mas ya, contoh bagaimana saya meyakinkan atasan saya. Kemudian saya ngasih data-data mengapa kurikulum training ini penting. Ya. Dan kemudian saya juga menceritakan resultnya di perusahaan-perusahaan seperti Astra, gara-gara menggunakan pelatihannya berbasis pada kurikulum yang resmi, yang baku, kinerjanya SDM menjadi lebih meningkat. Jadi dari situ saya menceritakan contoh saja sih ya, contoh bahwa ketika kita meyakinkan orang lain atau meyakinkan atasan itu selalu ada kasusnya. Jadi kita berikan waktu kepada kandidat untuk berpikir mengenai kasus yang akan kita tanyakan. Karena itu memang penting Mas. Jadi BIA ini kuncinya adalah ada sampel perilakunya, ada pengalaman nyata, pengalaman dia sebagai seorang asisten manajer atau sebagai seorang supervisor. Ya. Dan saya yakin pasti setiap orang punya pengalaman. Ya, kecuali dia seorang pertapa gitu ya, bertapa di gunung ya, bertahun-tahun dia tidak melakukan apa-apa gitu ya, do nothing, speak nothing gitu ya. Tapi kalau Anda pernah kerja, ya pasti punya pengalaman nyata. Bahkan kalaupun Anda fresh graduate, tadi saya cerita, Anda pasti juga punya pengalaman nyata di kampus, sebagai seorang ketua panitia, atau sebagai seorang mahasiswa yang menuliskan tugas akhir gitu ya. Jadi itu Mas ya. Nah yang problem berikutnya, jawaban tidak jelas dan mengambang. Ya. Nah ini solusinya fokuskan arah interview kepada hal yang spesifik dan detail. Sebagai misal jika terdapat respon seperti saya merasa harus memberikan respek kepada pelanggan saya. Nah, itu jawaban yang ngambang. Maka harus ditanyakan, dapatkah Anda memberikan contoh spesifik mengenai kapan Anda melakukan hal itu, bagaimana Anda melakukannya? Jadi alih-alih bilang, rasanya saya perlu memberikan respek kepada pelanggan Anda itu jawaban ngambang, jawaban yang abstrak. Kita langsung gali, kita kejar. What did you do? Apa yang Anda lakukan saat itu real kepada pelanggan Anda? Bagaimana Anda melakukannya? Persis Anda ceritakan bagaimana Anda memberikan respek itu, contoh perilakunya apa konkretnya? Anda memberikan karangan bunga, atau ya kita tidak usah kasih contoh itu ya, tapi paling tidak kita, maksud saya hanya ingin menyampaikan bahwa ketika dia memberikan jawaban yang ngambang kayak gitu, kita kejar supaya dia memberikan jawaban yang spesifik, yang konkret. Jadi itulah Mas ya, beberapa esensi dasar dari BEI, sesuatu yang sangat powerful, sekali lagi, itu teknik wawancara yang terstruktur, mengacu pada kompetensi, dan pertanyaannya selalu fokus pada masa lalu, di mana dalam kejadian masa lalu itu, peserta atau kandidat mendemonstrasikan indikator-indikator perilaku yang disyaratkan dalam kompetensi yang ingin kita kejar. Itulah beberapa tips kunci ketika Anda melakukan BI dan prinsipnya ya. Tadi sekali lagi jangan lupa ya, STAR ya. Situasi, task, action, dan resultnya. Selalu itu seperti itu, selalu seperti itu. Jadi besok-besok ketika Anda melakukan interview selalu harus fokus pada prinsip-prinsip tadi BEI tadi. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya. Salam sukses, penuh keberkahan.